Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya Ibu Lela Wahyuni dalam pembelajaran akidah akhlak. Kita masuk materinya ilmu kalam dan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan tetap membantu orang tua serta selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk sholat dan ibadah-ibadah mahdoh lain. Baiklah anak-anakku, saya akan menjelaskan materi aliran kalam Jabariyah dan Qadariyah. Munculnya aliran-aliran kalam ini yaitu Jabariyah dan Qadariyah diawali dari perilaku dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang sering dalam pidatonya baik di khotbah-khotbah Jumat atau di khotbah-khotbah umum, Muawiyah sering menjelek-jelekan Ali bin Abi Thalib beserta keluarganya. Walaupun pada saat itu Ali bin Abi Thalib sudah wafat, tapi Muawiyah tidak henti-hentinya selalu menjelek-jelekan Ali bin Abi Thalib. Ketika ada sebagian ulama atau umat Islam yang protes terhadap khutbahnya Muawiyah bin Abi Sufyan, maka yang dilakukan oleh para pengikutnya Muawiyah bin Abi Sufyan adalah menyiksa, menangkap mereka, mengintimidasi dan melakukan penyiksaan. Sehingga muncullah dua aliran kalam ini. Yang pertama muncul aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah berasal dari kata jabara yang artinya adalah memaksa. Jabariyah atau sering disebut dengan fatalisme atau predestination, yaitu paham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia itu telah ditentukan dari awal oleh qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terjadi fenomena tadi, sebagian ulama yang disiksa oleh Muawiyah dan pasukannya, aliran ini kemudian menanggapi bahwa apa yang dilakukan oleh Muawiyah dan pasukannya itu adalah sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak melakukan protes terhadap apa yang dilakukan oleh Muawiyah. Karena apa? Karena itu ya sudah, ketika orang disiksa itu ya karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya kekuatan apapun untuk melawan takdirnya. Nah, kemudian aliran ini dipelopori oleh yang pertama dikenalkan oleh Ja'ad bin Dirham. Nah, awalnya ya ketika mereka menanggapi kasus penangkapan para ulama dan umat Islam oleh Muawiyah, Ja'ad bin Dirham langsung menyampaikan bahwa itu adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aliran ini banyak disebarkan di wilayah Khurasan oleh Jaham bin Sofwan dan dikembangkan kembali oleh An-Najjar dan Ja'ad bin Tiror. Doktrin dan ajaran yang berkembang dari aliran Jabariyah ini bahwa manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Jadi segala gerak dan perbuatan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata. Namun demikian, manusia tetap mendapatkan pahala atau siksa karena perbuatan baik atau jahat yang dilakukannya. Jadi ketika ada orang dia berjalan ke arah utara, itu juga bukan kehendaknya. Allah memang sudah menakdirkan dia untuk berjalan ke utara. Ketika ada seseorang melakukan perbuatan, misalnya dia menangkap ikan dan ikannya dapat, itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak punya kekuatan apapun, seperti halnya wayang, geraknya itu sudah digerakkan oleh dalang. Jadi segala apa yang dilakukan manusia itu semuanya sudah berdasarkan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendapat dari aliran Jabariyah. Jabariyah sendiri terbagi menjadi dua sektenya, yaitu Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Kalau Jabariyah ekstrim ini awalnya dipelopori oleh Jaham bin Sofwan. Pendapatnya bahwa manusia tidak mampu untuk berbuat apapun karena manusia tidak memiliki daya kehendak atau pilihan. Jadi nggak ada kekuatan apapun yang bisa diciptakan oleh manusia. Kemudian yang kedua, pandangannya adalah surga dan neraka sifatnya tidak kekal.
Keimanan adalah makrifat atau membenarkan dalam hati. Kalam Tuhan bersifat makhluk. Itu pandangan dari Jabariyah ekstrim. Kemudian Jabariyah moderat yang dipelopori oleh An-Najjar bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat. Namun manusia memiliki peran atau bagian di dalamnya untuk mewujudkan perbuatan tersebut karena manusia diberi kekuatan berupa akal, pikiran, serta hati. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dengan aliran Jabariyah. Kemudian yang kedua, ini tanggapan yang berbeda dengan peristiwa Muawiyah ketika melakukan penyiksaan dan intimidasi terhadap umat Islam dan para ulama. Aliran ini berbeda. Mereka cenderung protes terhadap perilaku Muawiyah terhadap umat Islam. Jadi latar belakangnya masih sama, yaitu persoalan politik yang melatar belakangi lahirnya aliran Qadariyah. Sama Muawiyah bin Abi Sufyan ketika gencar mendelegitimasi pemerintah Ali bin Abi Thalib di khutbah-khutbah umum, di khutbah Jumat tadi seperti yang saya sampaikan, selalu menjelek-jelekan Ali bin Abi Thalib beserta keluarganya. Bahkan walaupun Ali sudah meninggal pun demikian. Nah, muncullah seseorang yang namanya Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Dua orang tersebut kemudian tampil menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Muawiyah itu tidak benar. Nah, ketika Muawiyah itu menyampaikan bahwa dia melakukan penyiksaan terhadap mereka itu adalah kehendak Tuhan, kemudian Ma'bad dan Ghailan, dua orang ini kemudian menyampaikan bahwa penyiksaan yang dilakukan oleh Muawiyah dan pengikutnya itu bukanlah kehendak Tuhan, tapi itu diciptakan oleh Muawiyah dan pengikutnya. Kenapa demikian? Karena manusia diberikan kekuatan akal dan kekuatan hati, serta manusia bisa membaca wahyu. Itu tujuannya agar manusia bisa menciptakan sendiri perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kalau menyiksa adalah perbuatan buruk, ya seharusnya manusia tidak melakukannya. Walaupun demikian, akhirnya Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi ditangkap dan dipenjarakan. Doktrin dan ajaran dari aliran ini adalah bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menghancurkan kezaliman. Karena apa? Manusia diberikan daya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dayanya berupa apa? Ada akal pikiran, ada kekuatan, ada hati, serta kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk, atau sering dinamakan dengan free will and free act. Kebebasan untuk melakukan dan kebebasan untuk berbuat. Nah, karena manusia diberikan kebebasan untuk memilih antara melakukan sesuatu kebaikan dan keburukan, maka mereka juga harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukannya di dunia kelak di hari akhirat. Nah, di sini jelas sekali Qadariyah bahwa apa yang dilakukan manusia tidak semerta-merta itu adalah perbuatan Tuhan, tapi manusia punya kekuatan untuk bisa memilih perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Yang menjadi dasar dari aliran Qadariyah itu apa? Yang pertama, Quran Surat Al-Kahfi ayat 29 yang potongannya adalah faman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Barang siapa menghendaki untuk menjadi orang yang beriman, maka mereka akan beriman. Dan barang siapa yang menghendaki dirinya untuk menjadi orang kafir, maka kafirlah mereka. Itu. Jadi orang yang beriman dan kafir menurut Qadariyah itu ya atas kehendak sendiri, karena manusia sudah diberikan kekuatan berupa satu, manusia diberi akal, manusia diberi hati, manusia diberi fitrah, manusia diberi wahyu yang bisa dipelajari. Kemudian yang kedua, dalil yang sering digunakan oleh mereka adalah
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama mereka tidak mau merubah nasibnya sendiri. Nah, ini perbedaan pandangan antara Jabariyah dengan Qadariyah. Kalau Jabariyah mereka menganggap bahwa manusia betul-betul dalam keadaan terpaksa, tidak punya kekuatan apapun, tapi Qadariyah itu berbeda, bahwa manusia itu punya kebebasan untuk memilih dan untuk menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi baik dan tidaknya yang dilakukan manusia menurut Jabariyah dan Qadariyah itu berbeda. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa manusia menurut Jabariyah tidak memiliki kekuatan apapun untuk menciptakan perbuatannya, karena semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak punya kehendak untuk melakukan perbuatan. Berbeda dengan yang disampaikan oleh Qadariyah. Jadi baik buruknya manusia ditentukan sendiri oleh manusia itu sendiri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kalian selesaikan tugas yang sudah Bu Guru berikan di slide terakhir materi PPT ini kemarin. Dan marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Namun sebelumnya, tak henti-hentinya ketika kalian belajar tentang aliran-aliran kalam, tidak berarti nanti kalian akan mengikuti setiap aliran-aliran baru yang muncul di daerah kalian, di negara ini, tapi kalian harus tetap berpegang teguh dengan aliran keyakinan yang kalian miliki dari awal. Tetap berpegang teguhlah dengan itu, kalian semakin tingkatkan keimanan kalian semakin belajar menjadi lebih baik. Namun demikian kalian tidak menjadi orang yang senang menyalahkan orang lain. Baiklah, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama, dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.